untuk destinasi wisata yang ada di Kecamatan Cisata itu banyak, di antaranya ada wisata alam, kemudian ada wisata ziarah, salah satunya ziarah ke rumah kita, guru kita yang ada di atas gunung sana di Kaduronyok, yaitu almarhum guru kita Kiai Haji yang sudah wafat kemarin, ya, yaitu Aki Fuad. Beliau terkenal sosok Aki Fuad itu wisata ziarah. Seringkali setiap tahun banyak yang ziarah ke sana, baik dari lingkungan Kabupaten Pandeglang maupun luar Kabupaten Pandeglang. Kemudian ada juga wisata ziarah, wisata alam ya, wisata alam seperti kayak di sini. Ini kebetulan ini sekolah alam Babunaja yang ada di Kecamatan Cisata. Kemudian ada juga kita punya tempat bumi perkemahan nasional yang sudah diresmikan oleh Mabes TNI dan oleh Panglima TNI, sudah ditetapkan, yaitu tepatnya lokasi di Tanah Merah Bumi Perkemahan Kecamatan Cisata. Silakan untuk warga Kabupaten Pandeglang untuk khususnya bagi kaum pelajar yang akan berkemah, kita punya lokasi yang sangat strategis di Kecamatan Cisata. Untuk wisata ziarah kuburnya selain yang di atas masih ada lagi kah, seperti makamnya para wali, Ki Buyut, atau yang berada di daerah Cisata ini? Banyak, sebetulnya banyak. Kita juga ada di sana di kaki gunung ya, dari Kaduronyok ini ada juga di sana wisata ziarah itu di kaki gunung itu juga ada, tapi itu berbatasan dengan dua kecamatan. Kalau sebelah barat itu kecamatan Pulau Sari dan Menes, kemudian sebelah timurnya itu kecamatan Saketi berbatasan. Itu memang kaki gunung itu sebagai hutan lindung yang ada di sana itu membawahi dari 3 kecamatan tadi. Nah, selain tadi yang disebutkan, kalau nggak salah di sini ada curug ya? Ya, betul. Ya, kalau di itu sini curug apa itu? ada curug ya, di tepatnya memang juga perbatasan juga dengan Kecamatan Menes. Di sini ada curug yang ada di Kubang Kondang ada. Kemudian di atas juga ada curug, tepatnya di desa, kalau tidak salah, Palembang dan Ciherang juga ada curug di sana. Jadi wisata alam, kalau di Cisata memang terkenal dengan wisata alam begitu. Nah, kalau dari historinya sendiri nih, PMP, seperti apa Cisata ini? Cisata ini bagian dari pemekaran Kecamatan Saketi yang dulu sebelum jadi Cisata ini masih Kecamatan Saketi. Jadi dulu 27 desa yang dibawahi oleh Kecamatan Saketi. Kemudian terjadilah pemekaran di Kecamatan Saketi menjadi Kecamatan Cisata. 9 desa diambil oleh Cisata, kemudian sisanya juga untuk Saketi. Nah, Cisata sendiri ini merupakan kecamatan yang termasuk kategori bukan baru lagi. Memang sejak saya SMA pun dulu ini sudah melepaskan diri dari Kecamatan Saketi, sehingga sekarang menjadi Kecamatan Cisata yang mempunyai wilayah hukum desanya adalah 9 desa. Oke. Setahu saya sebagai yang memanut kepada beliau adalah guru kami, guru besar kami di Kecamatan Cisata, Saketi, dan Menes. Juga banyak murid-muridnya yang tersebar memang di Pandeglang, tidak hanya di Pandeglang. Saya kira seluruh Indonesia juga ada murid-murid beliau. Nah, sekarang beliau sudah wafat dan banyak sekali peninggalan yang beliau torehkan, mahakarya beliau, sekolah Yayasan Al-Ihya Kaduronyok, baik dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA ada beliau. Kemudian beliau sudah membuat mahakarya, membuat jalan lingkungan, jalan desa yang tadinya tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Dengan karya besar beliau, alhamdulillah sampai sekarang jalan sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Yang tadinya tanah di sini tidak bernilai, dengan torehan tenaga beliau, pikiran beliau, alhamdulillah tanah di sini sekarang bernilai. Kemudian banyak investor yang turun ke Cisata untuk melihat, menanam saham di sini. Ada juga yang membuat pabrik di sini.
pabrik kecil-kecilan ya, pabrik UMKM, ada pabrik kelapa, pengelolaan minyak kelapa, kemudian juga pengelolaan aci dan lain sebagainya. Nah, beliau ini terkenal juga tidak hanya di kita di Banten, tapi beliau terkenal seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Banyak tamu-tamu yang pada saat beliau masih hidup ke sini meminta petuah dan petunjuk, minta saran. Kalau istilah di Bantennya minta air lah gitu untuk penyembuhan baik penyakit medis maupun non medis. Itu kemampuan beliau. Selain itu beliau juga selaku tokoh pendidikan yang sudah membangun yayasan pendidikan yang begitu megah dan besar. Alhamdulillah kami sebagai masyarakat di Cisata khususnya, masyarakat Kabupaten Pandeglang, yaitu di antara Kecamatan Saketi, Cisata dan Menes, merasakan manfaat dengan keberadaan yayasan pendidikan yang beliau dirikan. Insyaallah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Untuk beliau kita doakan mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, kemudian disimpan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada saat beliau masih hidup, zikir itu hampir setiap kurang lebih 1 minggu 3 kali itu banyak tamu yang berkunjung untuk ikut berzikir. Tapi kalau beliau memang zikirnya mungkin setiap hari, setiap waktu beliau berzikir. Kemudian sampai sekarang pun ada yang meneruskan dari keluarga beliau, yaitu Aki Itom. Aki Itom sekarang sebagai yang meneruskan perjuangan beliau. Dan juga ada tokoh pemudanya di sini, ada Kak Oman, di Kaduronyok juga beliau yang sekarang melanjutkan kegiatan-kegiatan almarhum, perjuangan almarhum. Alhamdulillah kegiatan zikir di Kecamatan Cisata ini sudah sangat luar biasa. Di sini ada beberapa zikir yang kami kenal. Ada zikir Qadiriyah Naqsabandiyah, ada ya banyak zikir-zikir yang lain. Dan tentunya itu tujuannya adalah untuk mengingat kebesaran Allah, memuji kebesaran Allah. Itu yang guru-guru kami ajarkan, terutama almarhum yang pernah ajarkan kepada kami. Nah, untuk makna sansila yang pernah saya baca gitu ya di setiap jamaah di beliau. Nah, sansila itu diambil dari kata apa dan maknanya apa sih? Sansila itu sebetulnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda, sansila itu, sila itu duduk seperti setelah sholat, ataukah duduk pada saat kita mau ngaji, ataukah duduk sabari ngariung gitu. Kalau istilah Sundanya ngariung. Jadi sansila itu bahasa Sunda. Untuk bersila itu setahu saya sila itu ya duduk bersila untuk tawadu dan berzikir kepada Allah gitu. Untuk generasi muda perbanyak berzikir kepada Allah, karena dengan berzikir kepada Allah hati kita akan lembut, kita akan dijauhkan dari mara bahaya, dari malapetaka. Kemudian apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan dalam hidup ini, kita semua punya hajat, punya cita-cita, insyaallah juga akan terwujud dengan kita lebih banyak berzikir. Bila berzikirlah, berbanyak zikir kepada Allah, dan teruskan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita laksanakan, kita lanjutkan perjuangan beliau, dan terus kita berjuang untuk kehidupan di dunia wal akhirah.